Ya, selamat siang para pemirsa yang ada di rumah dan juga pengunjung stand pameran di Taman Wisata Sejarah Salatiga. Masih di Expo Hybrid Salatiga 2022 bersama saya Didaryana. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari AIG Bunda Nisa. Yes. Bapak Budi. Oke. Siang Pak, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik banget. Baik, cerah ceria bahagia ya Pak ya. Kali ini Pak Budi mau menceritakan tentang apa? Mau promosi apa aja nih Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Budi Prastiawan, tepatnya dari Dusun Toyogiri, Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kalau diruntut itu dari Rawapening naik air sampai rumah karena pinggir kali Tuntang. Oke, jadi saya punya Produk AIG Bunda Nisa, yaitu olahan rempah berupa sirup, instan, sama fresh drink. Tetapi saya juga ada dari pengembangan produk tersebut berupa rumah edukasi, rumah kreasi. Iya, dan boleh tahu nggak nih Pak, AIG sendiri itu singkatannya apa nih Pak? Nah ini, jadi dulu ketika UMKM ini mengajukan sebuah produk, itu didahulukan perizinan yaitu PIRT. Untuk legalitas brand Haki itu belum. Nah ketika itu saya pakai nama Bunda Nisa. Produk sudah ber-PRT, sudah berjalan, ternyata brandnya ketika kita daftarin pakai nama Bunda Nisa Sudah keduluan yang lain. Akhirnya dengan spontan saya kasih tambahan saja AIG. AIG itu dari ketiga anak saya. Inisial namanya? Inisial Anissa Iqbal Ghani. Tapi sekarang anaknya tambah satu lagi, keempat. Jadi 4. Nanti mungkin akan muncul lagi inovasi baru. produk baru Ya, dengan nama anak keempat. Mudah-mudahan. Oke, jadi sudah jelas ya AIG Bunda Nisa. Kalau tadi sempat cerita Bunda Nisa ini diambil dari panggilan istri. Iya. Kemudian minuman-minumannya berupa minuman rempah dan asli. juga sirup. Nah, dari situ dikembangkan dengan rumah edukasi. Nah, boleh cerita nih Pak, kok bisa terfikirkan kemudian ada rumah edukasi ini, tujuannya, sasarannya, kemudian selama ini kegiatannya apa saja? Jadi sebuah produk semestinya dan seharusnya menyampaikan sebuah storytelling, kisahnya. Ya. Nah, di dalam produk itu sendiri kita akan selalu mengembangkan berupa hulu hilir produk itu sendiri. Berkaitan dengan itu, yang kebetulan saya juga di pendamping desa di Kemendes. Nah, saya kaitkan dengan namanya pemberdayaan. Ketika saya ngomong pemberdayaan, maka sasarannya adalah sebuah kelompok masyarakat kecil, terutama di desa, terutama di dusun. Nah, produk yang saya buat berupa olahan rempah, baik instan, sirup, dan fresh, ini semua berbahan dari hasil petani lokal. Iya. Itu dulu. Nah, untuk itu kita buat bagaimana ketika saya membuat produk, saya tampilkan di sebuah kelompok-kelompok untuk bagaimana kelompok tersebut bangkit bahwa ternyata produk atau hasil dari tanaman yang ada di belakang rumah ini bisa kita buat produk. Bisa kita jadikan sebuah nilai yang luar biasa. Tentunya itu butuh satu ilmu lah, walaupun sebenarnya gampang banget ilmu. Nah, kita buat rumah edukasi itu, rumah kreasi itu, akhirnya saya tampilkan bagaimana hulu hilir itu benar-benar mereka cermati. Yaitu misal nih, sebuah ketika saya membuat instan jahe, ini saya tampilkan dalam edukasi itu bagaimana menanam jahe, kemudian memanen jahe, kemudian proses produksinya dari memarut, memeras, kemudian sangrai, packaging, kemudian labeling, branding, sampai produk itu jadi. Sampai siap untuk dipasarkan. Jadi masyarakat atau kelompok yang memanggil kami atau sharing ke kami atau bareng-bareng
pingin tahu itu paham betul gitu loh. Iya, jadi mulai dari proses dia berupa bibit, ditanam, kemudian dipanen, kemudian diparut, disangrai, diperas, sampai akhirnya dikemas dan siap untuk dijual. Detail banget. Sangat-sangat detail ya. Jadi dari rumah edukasi ini benar-benar mendidik warga masyarakat sekitar dan memberdayakan juga memanfaatkan rempah-rempah yang ada di sekeliling rumah. Betul. Ya, luar biasa sekali ini. Sampai terfikirkan berawal dari satu keluarga menular ke warga. Siapa tahu nanti keluar kota juga. Sampai hari ini penjualan di wilayah Semarang atau mungkin sudah sampai mana Bapak? Jadi kalau untuk penjualan produk saya sendiri untuk luar negeri nih, sudah ke Helsinki Yunani, kemudian Berlin Jerman, kemudian Dallas Amerika Serikat. Kalau untuk lokalnya kita masih banyak offline di Kabupaten Semarang, Ambarawa Salatiga itu ada 54 tempat toko-toko yang sudah bermitra. memasarkan. Sudah jadi mitra AIG Bunda Nisa ini ya. Kalau untuk luar kota ada Tangerang, Bekasi, Jayapura, kemudian Medan, tapi tidak intens. Nah, sedangkan untuk rumah kreasi, rumah edukasi, alhamdulillah ini Juni kita akan bekerjasama dengan UNES, kita dipanggil untuk ke Malang besok. Ke Malang. Mengedukasi di sana kelompok. Juga. Kalau di daerah Kabupaten Semarang mungkin bisa cek IG saya Budi Pras 541 atau di Facebook saya Budi Prastiawan atau di grup pendamping desa Kemendes itu sepertinya nama AIG Bunda Nisa sudah lumayan dikenal dan juga sangat memajukan masyarakat. Tadi bahkan untuk penjualan produknya sudah sampai ke luar negeri. Untuk berikutnya menyusul rumah edukasinya bukan cuma keluar kota Semarang, barangkali kita diundang ke negara-negara yang lain juga. Amin ya Pak. Amin. Ya, untuk pemasarannya sendiri Pak, untuk yang sudah bermitra, kemudian daerah sekitar dan juga yang di luar negeri sendiri ini bagaimana bisa sampai ke sana? Jadi pada awalnya kita seperti gelombang air ya. Ketika kita kecil, kerikil kecil saya lempar ke air, maka gelombang itu tidak begitu besar lah. Begitu pula dengan produk ketika dahulu memulai, tetapi harus dilakukan dan kita tidak jemu-jemu. Ini cerita. Dulu saya nawarin produk saya di singkong keju D9, ini sampai 6 kali guys tidak diterima. 6 kali nggak ditompo. 6 kali loh guys. Yang ketujuh diterima. Jadi yang ketujuh akhirnya ibunya Mbak Dia, saya sebut nih maaf. Dia masih ingat banget bahwa saya juga berteman dengan Mbak Dia ya. Iya. Gempon. Tidak apa-apa titip dulu ya Bu, tidak apa-apa Bu, kan saya titip. Akhirnya kami titip sebulan, baru beberapa terjual, 2 bulan, 3 bulan, sampai detik ini boleh dicek itu yang nongkrong untuk olahan rempah produk saya. Keren, luar biasa. Jadi benar-benar menawarkan tanpa mau menyerah sampai diterima pada akhirnya. Jadi untuk pemasarannya di dalam negeri kurang lebih seperti itu ya resepnya adalah tidak pernah menyerah, coba terus walaupun ditolak beberapa kali, 6 kali yang ketujuh diterima. Sungkan Pak mungkin. Akhirnya yowes lah gitu ya. Kemudian untuk yang di luar negeri bisa dapat pasar di sana? Sama, awalnya juga karena pembeli yang ada di tempat-tempat yang kita titipin itu juga dari berbagai macam daerah. Salah satunya yang di Amerika itu Dallas, itu malah orang Surabaya. Jadi beliau ternyata memang pelaku eksportir, tapi mempunyai suami di Berlin. Kemudian tiba-tiba kontak, logatnya masih Jawa Timur bener. Bud, gak kenal nih, langsung kontak. Bud, bisa nggak nyiapno sesok gitu, melalui jasa titip. Nah saat itu juga saya kirim 1 box tidak lebih dari 10 kilo ke Jakarta ketika itu, kemudian dibawanya sampai berjalan 3 kali lewat just tip. Luar kemudian biasa. Yang untuk Yunani, Helsinki, kemudian kami juga bersama-sama dalam grup pertanian. Jadi memang dibawa
ke sana dan alhamdulillah laku juga. Antusiasnya cukup luar biasa. Baik, Pak Budi obrolannya seru sekali, sangat inspiratif. Lanjut besok ya. Lanjut besok. Besok kita lanjut, Pak. Iya, kita jeda dulu dengan komersial break berikut ini masih tetap di Expo Hybrid Salatiga 2002. Oke.